Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara Seminar Bedah Buku Management of Change dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Bersama saya Laras dan rekan saya Muhammad Supriyadi yang akan menemani teman-teman semua pada pagi hari ini, Jumat 2 Mei tahun 2025. Yang terhormat Rektor Universitas Pelita Bangsa, Bapak Hamzah Muhammad Mardi Putra, SKM MM DBA. Yang terhormat Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Insinyur Supriyanto, MP. Yang terhormat Wakil Rektor 2, Bapak Muhammad Hatta Hahamsyah, SSY, MSc. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Priyatmi Nur Astuti, SE, MSc. Yang terhormat Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Adriana Sarifur Rahmat, SSY, MSc. Yang kami hormati Kaprodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Yunita Ramadhani Ratnaningsih, DS, SE, MSc. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan sekaligus pemateri, Ibu Profesor Dr. Retno Purwani Satrianingrum, SE, MM. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan sekaligus pemateri pada pagi hari ini, Ibu Dr. Haja Surya Bintarti, SE, MM. Yang kami hormati Bapak Arif Nugroho, SE, MM. Yang kami hormati Bapak Dadang Heri Kusuma, SIP, MSI. Yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Gunawan, LC, MM. Yang kami hormati Ibu Dr. Nur Aini, SE, MSI. Yang kami hormati Ibu Erina Rulianti, SIP, MM. Serta yang kami banggakan teman-teman semua yang sudah hadir pada pagi hari ini dan menyempatkan waktunya untuk bisa hadir. Selanjutnya, kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Pelita Bangsa. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, sesi foto bersama. Yang kelima, penyampaian materi. Yang keenam, sesi tanya jawab dan diskusi. Yang ketujuh, penutup. Baiklah, pertama-tama marilah kita buka acara pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Pelita Bangsa. Hadirin dimohon untuk berdiri. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia, bersatu membangun Indonesia. Sambutan yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Saudara B. Haki selaku Ketua Pelaksana pada kegiatan seminar pagi hari ini. Kepada yang terhormat kami persilahkan. Semoga langkah kita pada kali ini dalam mengadakan seminar nantinya dapat membuahkan hasil yang terbaik di masa depan yang akan datang. Pesan dari saya, literasi begitu penting sebab kebodohan rajin memakan korban. Kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara yang selanjutnya adalah acara yang kita nanti-nantikan, yakni penyampaian materi sekaligus sesi tanya jawab dan diskusi yang akan dipimpin oleh Bapak Arif Teguh Nugroho, SEMM, selaku moderator pada kegiatan seminar pagi hari ini. Kepadanya kami persilakan. Alhamdulillah ya,
Terima kasih teman-teman semuanya dari tim MC, di tim panitia, saya ucapkan terima kasih ya. Alhamdulillah ini teman-teman, hari ini seminar bedah buku. Kalau tadi kita sudah, saya dengan Prof dan Ibu Dr. Surya ini tadi sempat ngobrol, ini acara bedah buku yang pertama nih. Ya, alhamdulillah, kita beri tepuk tangan untuk acara ini ya. Oke. Ya, saya dengan bangga mengundang beliau ke atas panggung. Kepada Ibu Dr. Ibu Profesor Dr. Retno dan Ibu Dr. Surya Bintati, silakan Ibu untuk ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bu Profesor Retno, sebagai penulis utama dalam karya buku Manajemen Perubahan ini, yang terhormat juga Bapak Arif yang bersedia menjadi moderator dalam seminar kali ini ya, yang saya sayangi semua yang hadir di sini, terutama tim panitia. Terima kasih sudah optimal untuk bisa menyelenggarakan kegiatan seminar dalam bedah buku kali ini. Seminar bedah buku dalam sejarah Pelita Bangsa mulai dari sekolah tinggi sampai universitas baru kali ini diselenggarakan. Dan ini sebuah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan ya, Hari Pendidikan. Oke, dalam buku ini bisa di-share? Buku ini kita membahas 6 bab ya, 6 bab. Mulai kita membahas dari pengertian, kemudian konsep dasar, kemudian ke teori ya. Ini masih tentang teoritis ya. Bentuk dari strategi perubahan, bentuk-bentuk. Namun demikian 6 bab ini 16 bab ini mungkin akan bisa berubah karena semuanya kompleks dan semuanya berkembang. Kemudian yang keenam, model dan teori perubahan. Oh kok keenam? Keempat ya, resistensi. Resistensi yang dimaksud di sini itu adalah seperti masa transisi. Ada penolakan ataukah ada penerimaan, itu resistensi ya. Kemudian dibahas ke model, terakhir ke strategi, tadi saya salah, mohon maaf. Kemudian yang ketujuh, kita akan membahas tentang pemimpin dalam sebuah perubahan. Jadi memimpin sebuah perubahan, pemimpinnya sendiri juga harus mau berubah gitu. Tidak bisa jalan sendiri. Ya, menyuruh bawahan atau anggota dalam organisasi lain berubah, tapi beliaunya sendiri nggak berubah, nggak bisa. Semuanya. Jadi bagaimana memimpin sebuah perubahan itu sangat diperlukan, maka dipelajari dalam teorinya. Yang ke-8, perubahan sumber daya manusia. Ingat, ya, sumber daya manusia itu mutlak. Ya, sehebat apapun teknologi membutuhkan sumber daya manusia, maka sumber dayanya juga harus menyesuaikan. Kemudian yang ke-9, perubahan dalam organisasi. Ya, ini perubahan organisasi. Contohnya begini. Di tahun perubahan partai politik ya, perubahan partai politik. Zaman Hindia Belanda itu partai dibatasin. Kemudian ketika zaman 1955 itu ada 29 partai. Kemudian zaman Orde Baru partai dikerucutkan hanya menjadi 3 partai. Karena kondisinya sudah berubah. Waktu itu Orde Baru zamannya Pak Soeharto ya. Hanya 3 partai, namanya Partai Golongan Karya, Partai P3 dan PDI. Hanya 3 itu saja. Ini mungkin Anda belum kenal ya. Ini perubahan perkembangan di era di bidang partai politik ya. Reformasi tahun 98. Reformasi tahun 98. Reformasi itu tumbuh 144 partai. Bayangkan Mbak, milihnya bayang nggak liar ya. 144 partai. Itu ada partai hukum, partai lain banyak lah. Namun demikian yang disahkan, yang bisa karena untuk bisa masuk menjadi partai yang dipilih rakyat itu harus mencukupi kuota, mencukupi pengikutnya, ada standarnya. Maka yang boleh ikut hanya 44 partai.
Kalau zaman tahun 1955 aja 55. Lah kalau sekarang sudah 44, tambah puyeng. Ya, tambah ribet. Nah, zaman sekarang sudah mulai diperluas lagi. Nggak tahu berapa, ya. Tapi zaman reformasi sudah 44 partai. Luar biasa perkembangannya. Iya kan? Nah, itulah sebuah perubahan. Semuanya harus berlomba, semuanya harus mau untuk berubah. Ini perubahan dalam sebuah organisasi partai politik. Ya, buruh sudah tidak menjadi organisasi buruh. Sekarang sudah menjadi partai politik loh, buruh itu. Belum tahu ya? Sudah jadi partai politik, hebat kan? Itulah perubahan. Yang nggak mungkin menjadi mungkin. Kemudian ada 8 prinsip perubahan. Nah, itu yang harus dipegang, bukan dipegang ya, menjadi prinsip sebagai pegangan acuan. Namun apakah hanya ada 8? Mungkin akan berubah sesuai kondisional, ya, kondisinya. Kemudian ada faktor penentu keberhasilan. Ada beberapa faktor yang menentukan sebuah keberhasilan. Kemudian yang berikutnya adalah kita belajar tentang strategi menghadapi perubahan dalam organisasi. Strategi dibicarakan sebagai cara, ya, menghadapi sebuah perubahan. Apa caranya? Bermacam-macam. Ya, buruh, partai buruh supaya lebih kuat apa? Dijadikan partai politik. Ya, kalau sudah jadi partai politik sudah jelas. Berikutnya adalah ke-14, kita belajar penolakan. Jika terjadi sebuah adanya penolakan, mungkin nggak mungkin, pasti itu. Ya. Kemudian mengelola perubahan. Ketika terjadi penolakan, gimana sih supaya nggak ditolak? Nah, itu butuh pengelolaan. Maka dalam buku ini dibahas tentang pengelolaan dalam perubahan. Yang ke-16, peranan komunikasi, manajemen perubahan. Nah, dalam perubahan supaya resistansinya tidak terjadi penolakan, maka dibutuhkan sebuah komunikasi. Ya, komunikasi itu sebagai alat ketika kita bertransaksional, baik secara individu ataupun secara organisasi. Nah, itu alat komunikasi. Jadi komunikasi itu tidak hanya berbicara secara verbal. Verbal itu kita ngomong, kita menulis, tidak. Banyak alat komunikasi, salah satunya adalah dengan komunikasi nonverbal. Ya, Partai Golkar kuning, Partai PDI merah, Gerindra apa? Putih. Apa Gerindra? Putih, ya. Maka orang akan mengenal, oh kuning Golkar itu. Nah, itu bahasa nonverbal. Ya. Biru pakai jaket alma mater biru, oh itu pelita bangsa. Ya, jadi kalau pelita bangsa, kelas ada yang pakai alma mater warna merah, itu berarti gagal fokus. Ya, karena biru itu alat komunikasi pelita bangsa. Harusnya apa kalau pakai merah, harus tidak lepas dari warna biru. Kalau murni merah atau hijau berarti dia gagal fokus. Ya, gagal fokus. Kalau kuning mana? UI, orang kan kenal. Ya kan? Nah, itu melekat, itu bahasa komunikasi sebuah organisasi supaya dikenal oleh masyarakat. Oke. Kemudian kita lihat bukti sebuah perubahan terjadi di mana saja. Mas, tolong nanti disiapkan sebentar lagi ya. Perubahan itu bisa dilakukan, harus dilakukan di bidang manapun, di bidang apapun, ya. Mau politik, mau hukum, mau pendidikan, semuanya. Jadi kenapa sih kita harus belajar tentang perubahan? Karena kita itu harus bisa adaptif. Ya, kalau itu nggak adaptif, nggak akan begitu hebat Mesya itu tampil. Itu di bidang seni loh. Nggak hanya bisa mengandalkan suara yang bagus, datang dari Medan suaranya puakus, tapi kaku. Orang ngelihat nggak manis, ya kan? Nggak menarik. Orang itu tidak hanya mendengarkan seperti radio, hanya mendengarkan suara, no. Orang seniman harus dilihat juga penampilan, fashionnya. Nah, jadi kenapa kita belajar perubahan? Karena harus bisa adaptif dengan perubahan tersebut. Mau belajar. Kemudian yang kedua,
meminimalkan resistensi, meminimalkan penolakan. Ya, mau menerima perubahan itu. Kemudian yang terakhir bisa mencapai tujuan yang diinginkan, menang, masuk babak ketiga terus. Sekarang menjadi 4 besar. Tujuannya apa? Ingin menjadi nomor 1 di Indonesian Idol. Bukan hal nggak mungkin loh, ya. Karena dia terus berkembang menjadi lebih baik. Kemudian yang berikutnya meningkatkan efisiensi. Waktunya terbatas di Indonesian Idol itu, tapi dia mau bisa belajar dan cepat berubah. Mengembangkan keterampilan dalam memimpin. Dia harus tampil di depan, ya apalagi sebagai penyanyi harus bisa memimpin konsumen, memimpin masyarakat secara otomatis. Itu tuntutan. Ya, itu tuntutan. Yang keenam bisa membangun ketahanan. Membangun ketahanan organisasi. Kalau untuk diri individu ya bisa membangun ketahanan untuk dirinya sendiri. Dia harus berkompetisi dengan penyanyi-penyanyi yang lebih senior. Kalau dia nggak mau berubah, nggak adaptif, nggak bisa. Ya, kemudian yang ketujuh meningkatkan kepuasan masyarakat. Ya, kemudian kesuksesan itu jelas yang ingin dicapai. Kamu nggak berubah, nggak bisa. Menjadi sarjana yang hanya kutu buku, yang hanya dia mengandalkan nilai transkrip yang nilainya bagus, nggak bisa. Ya. Punya kemampuan lebih di bidang yang lain. Mampu berkomunikasi, mampu adaptif dengan lingkungan, mampu adaptif dengan perubahan. Sehingga perubahan ini menjadi penting sekali. Kemudian yang pasti dengan melakukan perubahan baik dengan diri sendiri ataupun secara organisasi itu untuk menyiapkan dirinya ke masa depan. Kalau kita nggak melakukan perubahan, baik organisasi atau diri kita, habis kita ini. Harus adaptif dengan perubahan. Harus adaptif. Ya, nah itu mungkin sedikit pengantar dari saya. Akan langsung Bu Retno ya ke tanya jawab. Silakan langsung kepada tanya jawab. Boleh buka buku. Bisa nanti akan langsung direspon oleh penulis utama, oleh Prof. Retno. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Tanya jawabnya silakan. Mas Arief, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Kita sudah masuk ke sesi tanya jawab nih ternyata. Perkenalkan, nama saya Afrilia Martina Jovanda Wengkang dengan NIM 112310987, kelas MA23A10. Pertanyaan saya, kan di tahun 2025 ini kita melihat banyak perubahan ya? Dari yang seperti makin masifnya penggunaan AI dan juga AI di dunia kerja bahkan di dunia perkuliahan kita hingga perubahan regulasi ekonomi pasca pemilu dan pergeseran budaya kerja hybrid. Nah, berdasarkan konsep-konsep dalam buku Ibu, bagaimana sebaiknya kita merespon perubahan-perubahan besar di tahun 2025 ini agar tetap relevan dan juga kompetitif, Bu? Terima kasih. Aplaus dulu buat Aprila ya. Iya, Bu. Luar biasa. Ya. Oh ya, ini memang mata kuliah ini luar biasa sekali dan harus dikuasai semua jurusan sebenarnya, manajemen perubahan. Artinya generasi muda ini siap menghadapi tantangan ke depan. Jadi otomatis hal ini dikuasai oleh bukan hanya manajemen sebenarnya. Semua jurusan membutuhkan penguasaan bagaimana kesiapan kita di dalam menghadapi perubahan. Jadi perubahan itu ternyata bisa terjadi secara memang reguler, memang harus terjadi. Misalkan perubahan pimpinan, itu kan rutin ya, pendidikan perubahan pimpinan. Nah, tapi perubahan-perubahan yang di luar itu manajemen harus siap menghadapi, termasuk kalian generasi muda. Nah,
keberuntungan ya, kita keberuntungan di bidang IE ya. IE ini luar biasa banget karena ini adalah sebuah loncatan yang luar biasa yang di luar pemikiran zaman dulu. Zaman dulu perubahan tuh step by step. Nah, dengan adanya IE ini rasa-rasanya orang bilang kalau nggak menguasai dibilang kebodohan. Karena akan membuat orang-orang malas belajar. Karena apa-apa bisa dibuka dari IE. Nah, demikian juga kalian Ibu sampai dengan profesor ini itu juga membutuhkan IE. Tetapi IE bukan dia menguasai Ibu, tapi IE adalah alat. Jadi IE itu hanya alat. Jadi kalau toh dia misalkan kepemimpinan transformasional, IE akan menjawab kepemimpinan transformasional. Nah, kalian harus melihat dari segi mana. Dia itu mesin. Kepemimpinan transformasional bisa dilihat dari segi SDM-nya, bisa dilihat dari segi teknologinya, dilihat dari digitalisasinya. Nah, kalian bisa menerangkan itu lebih detail. Jadi dia hanya alat aja sebagai patokan. Nah itu ya, saya harapkan kalian, kalau kalian benar buku ini saya harapkan tidak hanya menjadi pegangan. Tapi kalian baca. Karena mungkin 2 tahun lagi Ibu udah nambah lagi. Karena buku ini bertambah, kita revisi lagi sesuai dengan kondisi zaman. Kalau ada masalah baru lagi, buku berubah lagi. Nah demikian ya, jadi sampai dengan saat ini Ibu bikin buku lebih dari 15 buku. Itu juga atas bantuan IE. Ya, tepuk tangan buat sekalian semua ya. Jadi buku ini memang bukan untuk kepentingan Ibu, tetapi Ibu pingin suatu ketika nanti, ketika bisa saja Ibu sudah tua. Kalau toh Ibu sudah tidak ada peninggalan yang tidak pernah mati. Adalah ilmu yang Ibu bagikan buat kalian. Nah itu arti Ibu, bagaimana Ibu pengen semangat untuk menulis. Karena ada warisan yang tak ternilai buat kalian. Ya, terima kasih. Pertanyaannya begini ya, tadi IE itu membantu penjelasan Britno bahwa IE itu membantu kita dalam berkarya. Ya. Terus pertanyaannya begini, terus nilai keabsahannya, nilai patennya ada di mana kalau semua bisa dicontek di IE? Ya. Itu menjadi sebuah pertanyaan enggak? Semua bisa dicari di IE kan? Apapun. Nah, harus Anda ketahui bahwa IE itu muncul atas dasar karya-karya yang pernah ditulis oleh manusia. Jangan beranggapan bahwa semuanya bisa dicari, nggak akan bisa dicari. Berarti ide manusia nggak punya nilai paten, Dok. Ya, karena semua ada di sana. Nah ini yang harus Anda bawahi, bahwa tadi Bu Retno menyampaikan bahwa IE itu hanya dasar untuk berkarya. Lainnya silakan dikembangkan, karena kalau kita kepingin punya paten yang berbeda, yang tidak bisa dicontek orang lain, itu apa? Harus dikembangkan, ya, sehingga itu memiliki nilai paten. Jika manusia tidak menulis dalam dunia internet, ya, maka IE juga nggak bisa baca, nggak bisa baca. Yang bisa dia baca adalah yang pernah ditulis oleh manusia ke dunianya. Karena IE itu kan mesin, dia membaca atas perintah yang sudah didesain oleh manusia. Jadi jangan takut melakukan perubahan yang tidak bisa memiliki nilai paten. Kita tetap memiliki nilai paten dan bisa berbeda. Nah, ciptakan berbeda itu. Karena ingat, IE itu hanya sebuah mesin yang bisa membaca ketika manusia memberinya. Jadi yang dia bisa baca ketika memang sudah diberikan oleh manusia. Enggak diberikan, ya enggak bisa. Maka saran saya, jangan mudah mengeser apapun di dunia maya.
Karena itu akan mudah dibaca oleh mesin, apalagi manusia. Ya, jadi dasar silakan dikembangkan sendiri. Ya, oke, paham ya Mbak dan yang lain silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Katrina Jamuda, saya dari kelas A10. Di sini saya izin bertanya kepada kedua pemateri. Pertanyaan pertama, apa motivasi dari Ibu Retno dan Bu Surya sehingga bisa menulis buku manajemen perubahan dari edisi 1 sampai edisi yang ketiga? Saya juga merasa sangat bangga sebagai mahasiswi Universitas Pelita Bangsa karena dosen-dosen saya menulis buku bahkan sampai 15 buku. Pertanyaan yang kedua, jika perubahan dianggap sebagai satu-satu hal yang konstan, bagaimana cara pemimpin organisasi mengelola rasa resistensi dari karyawan? Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya sampai menulis? Salah satunya karena Ibu mencintai kalian. Nomor 1 itu. Ya. Ya. Karena ini adalah sebuah warisan ilmu yang tidak akan mati. Nah, itu sesuatu yang kenapa Ibu selalu menulis. Karena kalau Ibu aja usia mungkin sampai 80 itu udah luar biasa. Tetapi buku itu tidak akan mati. Dan buku itu akan disitasi-sitasi oleh penulis-penulis berikutnya. Artinya Ibu mewarisi tidak hanya kalian yang ada di kelas ini, tetapi juga di luaran. Jadi kalian bisa buka Retno Purwani Standing Room, jurnal-jurnal Ibu sekitar 1.400 jurnal yang sudah Ibu buat. Kenapa kok banyak banget? Untuk apa? Karena itu adalah warisan yang ilmu saya akan mengikuti saya kan. Kalau saya sudah mati ya udah. Tapi ilmu itu bisa terus-menerus dibagikan buat generasi-generasi kemudian. Dan ilmu itu menjadi modal juga bukan untuk saya, tetapi buat si pembacanya. Nah itu yang membuat saya tergerak untuk selalu menulis dan menulis. Karena ilmu ini kan suatu anugerah. Ilmu ini adalah bukan karena saya pintar, tapi itu anugerah dari Tuhan yang luar biasa, yang tidak untuk Ibu pribadi. Tetapi ilmu itu untuk semua yang tertarik untuk membacanya. Jadi itu yang warisan yang Ibu berikan buat kalian, anak-anakku semua yang Ibu kasih dan Ibu cintai. Terima kasih. Resistensi kepemimpinan ya. Resistensi kepemimpinan. Resistensi kepemimpinan itu banyak banget. Misalkan kayak sekarang terjadi kepemimpinan Bapak Prabowo. Nah, resistensi beliau nanti sebagai seorang presiden dari yang kemarin. Padahal tentu saja yang kemarin itu juga banyak kelebihan, tetapi juga banyak kekurangan. Nah, sekarang generasinya Pak Prabowo ini apa yang mesti disiapkan? Artinya dia harus punya resistensinya, kekuatan dia untuk sesuatu yang kurang dari kepemimpinan yang lalu diperbaiki untuk kepemimpinannya sekarang. Dan diharapkan tentunya karena sudah lewat kan harusnya bisa belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Nah, kesalahan apa di masa lalu jangan diulang. Tapi kita up lagi, kita upgrade lagi menjadi yang terbaru, yang bisa memperbaiki dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Itu sebagai kepemimpinan. Demikian mungkin Bu Surya bisa menambahkan. Ya, jadi mungkin saya tambahkan ya. Sebetulnya membuat sebuah buku itu tadi dijelaskan oleh Bu Retno karena kecintaan kepada mahasiswa.
dan penerus bangsa yang lain ya, karena itu akan menjadi rujukan ilmu yang bisa dipelajari oleh generasi berikutnya. Dan sekarang itu kan kecintaan membaca itu kan sangat kurang. Anda aja kalau disuruh baca buku sebetulnya males nggak? Males ya? Lihat buku gitu. Ya, itu generasi Z, generasi strawberry. Generasi strawberry itu kan cantik ya, dilihat cantik, merah, merona. Tapi begitu dipegang, pencet sedikit, hancur. Betul nggak? Kamu nggak bisa bertahan. Karena strawberry, generasi strawberry itu generasi yang tidak bisa bertahan. Ya, karena tidak dididik untuk bisa bertahan. Ya, nah ayo berubah. Jadilah generasi yang bisa bertahan. Ya, bangun dari kondisi nyaman saat ini. Ini semester berapa? 4 ya. Sebentar lagi 5. Tahu-tahu 6. Tahu-tahu lulus, Mas, Mbak. Ya. Kamu belum siap, belum ready. Mau jadi apa? Dunia di luar sana sangat kompleks, tantangannya lebih besar. Kamu generasi strawberry, pencet sedikit habis sudah. Beliau membuat buku ini, itu tujuannya adalah sebagai bentuk kewajiban dari seorang dosen, seorang pendidik, Mbak. Harusnya bedah buku ini tidak dilakukan oleh kami saja, banyak. Harusnya semua dosen, pengampu itu punya sebuah karya. Harusnya, ini sebuah kewajiban. Bukan karena sok-sokan, enggak, ini sebuah kewajiban, Mbak. Karena kami sebagai pendidik. Ini kewajiban untuk melengkapi kinerjanya sebagai pengajar. Ini melengkapi, hanya pelengkap, tapi harus ada. Kalau dosennya enggak mau, berarti dosennya yang enggak pernah memiliki buku, berarti dosennya ya hanya mengajar saja. Tidak bisa mengimplementasikan. Nah, harus belajar. Nah, bagaimana pemimpin harus bergerak? Dosen itu kan pemimpin di dalam kelas. Kalau dosennya aja nggak mau berubah, gimana muridnya mau berubah? Ya, nah ini contoh. Jadi bagaimana Bu sikap pemimpin? Ya harus mau berubah. Harus terus menerus belajar melakukan sebuah perubahan. Belajar menulis buku, bukan hanya belajar menulis artikel penelitian. Karena artikel penelitian itu hanya untuk dirinya sendiri yang lebih kecil. Kalau buku itu poinnya lebih besar untuk mahasiswa. Ya, jadi pemimpin harus mau berubah. Sebelum menyuruh siswanya, anak buahnya, organisasi, anggota organisasinya berubah, maka dirinya pun harus berubah. Dulu tidak pandai bicara, ya sekarang harus pinter pandai berbicara. Karena seorang pemimpin tidak hanya duduk di atas, tapi harus bisa merangkul, mengkondisikan di dalam organisasinya. Siapapun, terlepas kepentingan pribadi, suka tidak suka. Misalnya nih saya dosen. Ya, saya tidak suka sama si A karena penampilannya kayak artis Korea. Itu lepas, Mas, tidak suka secara pribadi. Tapi ketika mengajar semuanya harus menjadi anggotanya. Tidak bisa memimpin suka tidak bisa. Dan harus bisa berkomunikasi. Bagaimana komunikasi? Komunikasi tidak hanya bicara, tidak hanya verbal, tapi ada non verbal. Ya. Kalau tadi partai politik dengan seragam. Ya, kalau dalam organisasi seperti apa, Bu? Sistem yang dibangun itu nonverbal, komunikasi nonverbal. Sistem. Jadi bicara menggunakan teknologi itu nonverbal. Ya. Kemudian bisa berkomunikasi welcome kepada siapa saja. Karena ingat, pemimpin yang baik akan mendengarkan suara dari lintas paling bawah. Karena strategi air mancur itu datangnya air dari bawah, bukan dari atas. Ya kan? Air mancur itu kan mengembang dari bawah. Maka carilah informasi ya berujung yang paling bawah. Itu Mbak jawabannya ya. Jadi pemimpin juga harus adaptif. Lakukan perubahan dirinya sendiri, baru melakukan perubahan kepada seluruh anggotanya. Kalau dirinya nggak mau berubah ya nggak bisa. Nggak bisa. Karena memimpin bukan hanya memerintah. Ya. Memimpin bukan hanya menyuruh. Kuncinya adalah mencontohkan. Jadi kalau dosennya mengatakan besok kuliahnya jam 7, jam 8 ya. Gitu. Dia datang jam 9, muridnya sudah ready jam 8. Ya.
Kemudian tidak ada pembicaraan untuk izin. Salah itu Mbak. Anda berhak meminta, Bu kan janjinya jam 8. Ibu nggak izin pula. Boleh, boleh sah itu. Silahkan. Ya, datang kuliah setengah 10, janji jam 10, dia datang jam 11. Tegur. Berarti dia nggak bisa mimpin. Itu Mbak sebuah perubahan. Boleh melakukan perubahan, tapi dirinya sendiri harus mentaatinya. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan Pak Arif. Oke, terima kasih Bu Dr. Surya. Oke guys, jadi karena kuotanya itu cuma 5 pertanyaan, jadi 3 lagi ya. 3 lagi, siapa dulu nih? Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ibu, Bapak dosen. Perkenalkan nama saya Dwi Auli Ramadania, biasa dipanggil Dania, dengan NIM 112311475, saya dari MA 23 A10. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk saya bertanya, saya merasa sangat terhormat menjadi bagian dari Universitas Pelita Bangsa yang memiliki tenaga pengajar dan pembelajaran yang sangat baik, termasuk dosen kita, dosen manajemen perubahan yang ada di sini, ada Prof. Retno dan Ibu Dr. Surya. Beri tepuk tangan guys. Saya bangga banget bisa ikut seminar ini, bisa dapat edukasi dari dosen kita yang sangat luar biasa ini. Sebagai mahasiswa Pelita Bangsa tentunya saya ingin menjadi salah satu pelaku perubahan, dan mungkin mahasiswa di sini juga harus menjadi salah satu pelaku perubahan untuk mendorong kemajuan Pelita Bangsa. Nah, pertanyaan saya sebagai pengajar manajemen perubahan sekaligus praktisi perubahan, bagaimana langkah-langkah strategis Ibu untuk mendorong kemajuan Universitas Pelita Bangsa di masa yang akan datang. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Mbak. Ini kayaknya kelas Ibu deh. Ya, saya yang ngajar. Iya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Ini menjadi catatan penting ya. Ini saya bicara sebagai dosen dan praktisi perubahan ya. Bagaimana sih kemajuan Pelita Bangsa ini bisa dibentuk gitu ya. Kalau saya sebagai praktisi, sebagai dosen secara pribadi, pasti saya akan berbicara sesuai dengan kinerja kami. Tridharma, ada 4. Tridharma perguruan tinggi, proses pengajaran. Itu pertama Mbak, seorang dosen ya. Harus mau mengajar, dosen itu bukan hanya mengajar saja. Ya, tridharma itu pertama yang harus dikerjakan oleh semua dosen. Ini semua wajib Mbak, semua dosen. Ada 4, tridharma perguruan tinggi dikenalnya. Ya, itu dosen harus mengajar. Mengajar juga harus yang baik. Gimana mengajar itu menarik? Ya, karena begini, kalau tidak menarik, tidak ada terjadi komunikasi 2 arah yang nyaman, yang enak. Boro-boro masuk ilmunya, mendengarkan aja udah enak, betul nggak? Ya kan? Itu realita. Ya kan? Nah, maka yang harus dilakukan, dosen itu juga harus melakukan perubahan, harus belajar. Gimana sih belajar itu supaya mahasiswanya itu ada respon yang positif. Supaya komunikasi ini bisa terjalin. Sehingga ilmu yang saya sampaikan bisa masuk, kan begitu. Ya, itu sebagai dosen. Jadi apa yang dilakukan ya, strateginya kembangkan bidang pengajaran. Karena bidang pengajaran itu bukan hal yang sederhana. Ilmu yang harus kita tahu di-share kepada mahasiswa. Dari sekian per semester, mungkin 1-2 dosen yang mengena di hati Anda. Ilmunya yang mengena di hati Anda. Betul nggak? Nah, itu PR Mbak. Gimana? Ya harus terus menerus. Dan pembekalan pelatihan itu tidak bisa sekali. Harus dikalenderkan. Dan yang ikut semua dosen, karena semua dosen punya hak. Pelatihan harus diberikan di bidang pengajaran. Nggak sekali 2 kali. Nggak seumur hidup gitu sekali, enggak. Harusnya dikalenderkan minimal setahun sekali ada pelatihan pengembangan tersebut misalnya. Itu pengajaran. Yang kedua, setiap dosen kinerjanya itu dinilai harus membuat sebuah penelitian. Kemudian yang ketiga, dosen itu wajib melakukan sebuah pengabdian. Nah, kegiatan pengabdian itu harus dilakukan oleh dosen. Boleh nggak melibatkan mahasiswa? Boleh. Kalau dulu pengabdiannya kayak ibu dulu miskin ilmu ya. Terus belajar. Kalau dulu hanya bikin ke sana, ke sini minta surat, gitu kan? Ya.
Sekarang harus mencoba belajar menjadi lebih baik, melakukan pengabdian dengan mencari hibah, melibatkan mahasiswa, misalnya begitu. Itu yang dilakukan strategi saya sebagai dosen. Ya. Nah, sebetulnya institusi sudah mencoba memberikan pelatihan itu. Tapi memberikan pelatihan itu tidak sehebat, tidak sesulit menggerakkan orang dosen untuk melakukan. Diberikan pelatihan sudah, tapi masalahnya bukan hanya bagaimana dikasih ikan, bagaimana kail itu bisa bergerak, itu PR-nya. Itu yang sulit, ya Pak Arief ya, sulit. Betul Bu. Tidak bisa, makanya memimpin itu bagiannya nanti gimana menggerakkan, gimana merangkul orang supaya mau bergerak, maju ke depan, tidak ke belakang, itu PR sulit. Ya. Kemudian yang terakhir, dosen itu kinerjanya itu sebagai penunjang, Mbak. Ya, penunjang dengan mengikuti kegiatan karya-karya ilmiah, ikut seminar, ikut webinar, termasuk menyelenggarakan begini. Nah, itu difasilitasi memang. Tapi ya itu loh Mbak, fasilitas itu bukan hanya sekedar fasilitas. Gerakan. Ya, mungkin itu sekedar dari saya. Ada tambahan Bu Retno? Ada? Iya, ini tambahan sedikit dari Prof. Retno ya. Silakan. Namanya perubahan ya. Perubahan itu kan tergantung. Kalau toh kampusnya belum ada karena kesibukannya ya, mungkin karena kesibukannya belum bisa berubah. Kalau yang lain tidak mau berubah, yang penting saya berubah, gitu. Jadi itu kalianlah yang bisa mengubah diri kalian. Terus terang nih yang mahasiswa pelita bangsa itu luar biasa juga loh. Karena kemarin kan ada nih salah satu mahasiswa pelita bangsa. Nah sekarang kan jadi konsultan IT internasional. Itu ibu-ibu yang pimpin mahasiswanya. Ibu bimbing ya, ibu bimbing, dia mahasiswa ibu S1, S2 dan sekarang 6 bulan sudah diangkat sebagai karyawan. Kalau mereka bisa, kalian pasti bisa. Ya, semangat. Yang penting, ayo semangat dari sekarang. Kalian tunjukkan bahwa kalau toh ternyata mungkin supportnya kurang ya, tapi kalian dari kemampuan kalian bisa melebihi. Ya, itu yang Ibu harapkan. Terima kasih. Mantap. Mantap Prof. Oke, suruh maju Bu. Oke. Siap, yang tadi angkat tangan? Izinkan saya bertanya agak keras ya Bu. Kita sering mendengar ajakan untuk adaptif terhadap perubahan, siap bersaing di tingkat global dan menjadi bangsa yang besar. Tapi saya justru melihat banyak yang disebut adaptif itu hanyalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan absurditas bukan dengan realitas. Kita disuruh fleksibel, tapi pada akhirnya fleksibel terhadap sistem yang tidak transparan. Keputusan yang tidak konsisten dan kebijakan yang berubah bukan karena evaluasi, tapi karena tekanan dari atas. Apakah benar yang kita maksud dengan kesiapan adalah kemampuan untuk bertahan dalam sistem yang tidak pernah ingin dibenahi? Kalau kita diajarkan untuk adaptif, tapi tidak diajarkan untuk bertanya, kenapa sih kita harus berubah? Bukankah kita sedang melatih generasi yang pintar bertahan di dalam kekacauan, tapi tidak berani untuk memperbaikinya? Jadi apakah selama ini kita sebut sebagai kesiapan itu sebenarnya hanya kemampuan untuk diam dalam sistem yang rusak, tapi dipertahankan? Kalau adaptasi yang diajarkan justru mengabaikan keberanian untuk mempertanyakan arah perubahan, bukankah itu berarti kita sedang mencetak generasi yang bukan siap menghadapi perubahan, melainkan terbiasa menyerah pada keadaan? Terima kasih. Kata kuncinya itu adaptif, harus fleksibel. Padahal fleksibel tidak semua organisasi itu transparan, sehingga kita tidak tahu harus menyesuaikan ke sistem gitu ya pertanyaannya. Oke. Adaptif itu dikatakan sebagai sesuatu yang supaya kita itu mudah beradaptasi, mudah melakukan sebuah perubahan, ya. Jadi kalau dosen itu tadi tridharma gitu ya, tridharma.
ada beberapa sebuah produk ya yang harusnya nggak pakai duit, ya kita adaptif pada perubahan. Tapi pada institusi tersebut kalau mendapatkan produk project tersebut harus pakai duit. Itu efektif. Sulit nggak? Susah kan? Ya emang sulit. Ya, nah itulah PR generasi muda, PR Anda, generasi Z ya, generasi milenial, PR Anda. Lakukan perubahan itu. Maka jadi mahasiswa jangan hanya belajar saja teori, rubah diri Anda. Ya, supaya menjadi generasi-generasi yang memang bisa merubah kondisi di luar sana. Kalau enggak, kita akan ikut pada arus yang salah. Ya, mengikuti arus yang salah. Tadi memang jatuhnya tidak transparan, Bu. Kak, tapi kita harus ikut dan gitu. Nah, gimana Anda memiliki harga generasi muda yang berbeda? Jadi adaptif dalam arti kita bisa menyesuaikan diri, namun harus bisa kontrol diri supaya tidak ikut ke dalam struktur sebuah kegiatan organisasi yang salah, Mas. Ya, tadi efektif harus efisien masuk ke dalam organisasi tersebut itu sulit memang. Ya, maka jadilah generasi yang unggul. Ya, yang unggul, mudah beradaptasi, bisa mengendalikan lingkungannya. Jangan kamu yang terbawa lingkungan, tapi kendalikan lingkungannya. Gitu, Mas, ya. Mana tadi yang bertanya? Paham, Mas? Sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat Hari Pendidikan Nasional untuk kita semua. Dan maka dari itu pertanyaan saya juga berkaitan dengan pendidikan juga, Ibu. Nah, sebelumnya di Indonesia ini kan banyak yang beranggapan ya bahwa perempuan itu tidak perlu berpendidikan tinggi karena ujung-ujungnya akan ke dapur juga. Banyak yang beranggapan seperti itu dan banyak juga yang beranggapan bahwa perempuan itu tidak cocok menjadi pemimpin, Bu. Nah, padahal pada faktanya itu peran perempuan penting dalam pendidikan, terutama jika ia memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana manajemen perubahan ini dapat mengatasi atau menghadapi tantangan utama yang dihadapi oleh perempuan Indonesia dalam mengejar pendidikan tinggi dan karirnya, serta untuk mendapatkan kesetaraan gender dalam pendidikan di lingkungan yang adaptif dan kompleks ini, Bu. Sekian. Baik, terima kasih kepada Ibu sudah memberikan waktunya untuk saya. Perkenalkan, nama saya Laila Zafarina dengan NIM 1123-10247 dari perwakilan dari A05. Pertanyaannya, untuk menghadapi masa yang akan datang seperti 2045, kan itu merupakan generasi emas ya Ibu. Bagaimana ya untuk generasi-generasi yang saat ini yang memiliki mental yang kurang baik untuk masa yang akan datang untuk mempersiapkan di 2045 tersebut. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih ya Mbak. Pertanyaannya bagus. Oke, silakan duduk lagi. Iya. Nah, ini saya akan membuka, harus menginstal ini ya, para perempuan muslim. Karena agama saya muslim ya. Jadi saya menjawabnya secara agama saya. Ya. Pertama, bagaimana sih pendidikan itu memfasilitasi perempuan gitu ya. Saya kira sekarang sudah terbuka ya. Sudah terbuka untuk semua perempuan bisa sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan setinggi-tingginya boleh ya. Tapi harus diingat, sebagai orang muslim, mohon maaf yang non muslim, menurut ajaran saya yang muslim ya, sehebat-hebatnya perempuan tidak diperkenankan menjadi seorang pemimpin. Ya, itu catatannya. Di sini rektornya kan laki-laki ya. Pemimpinnya laki-laki, wakil rektornya laki-laki. Kalau prodi dekan boleh, perempuan boleh. Ya, tetap menjadi pemimpin. Kenapa prodi perempuan, dekan perempuan banyak ya? Karena itu dapurnya perguruan tinggi, Mbak. Tadi kalau disangkutkan setinggi-tingginya kamu nanti ujung-ujungnya ke dapur. Ya iya. Dalam Islam ya, fitrah kita adalah seorang perempuan. Sehebat apapun kita sebagai perempuan tidak akan membalikan fakta kita akan jadi laki-laki. No. Fitrah perempuan tetaplah perempuan. Menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Ya,
Kita boleh berpendidikan tinggi, tapi jangan pernah meninggalkan fitrahmu sebagai perempuan. Ya, masalahnya fitrah itu harus kita pertanggungjawabkan nanti sampai ke akhirat, sampai mati, Mbak. Hati-hati. Ya, saya selalu berpesan, kebetulan anak saya semua perempuan, saya katakan, sehebat apapun kamu berkarir, sok silahkan, tapi jangan pernah tinggalkan fitrahmu sebagai perempuan. Karena hukumnya dosa, dan dosa itu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk kami sebagai orang tuanya. Ya, jadi berkarirlah. Tidak akan hilang, tidak akan tidak akan sia-sia kita menjalankan fitrah. Karir tetap jalan. Buktinya saya sama Bu Retno bisa kan ke karir yang lebih tinggi. Tapi fitrah kami tetap sebagai perempuan. Hebat itu tidak harus jadi pemimpin, Mbak. Ya, semua yang perempuan hebat tidak harus jadi pemimpin di atas, enggak. Laki-laki yang hebat pasti di sampingnya ada perempuan yang hebat. Anak-anak yang hebat pasti dilahirkan dari ibu-ibu yang hebat. Itu gunanya kita berpendidikan yang lebih baik. Ya. Coba bandingkan kalau kamu lulusan SMA, pasti akan berbeda mendidik anak ketika kita sarjana. Ketika dia mau milih perguruan tinggi, kita kan punya pengalaman untuk bisa bercerita. Ya. Itu, Mbak. Jadi jadilah perempuan yang hebat. Kalau Hari Kartini, perempuan yang hebat adalah perempuan yang bisa menghasilkan, mendidik anak-anak menjadi lebih baik dari dirinya sendiri. Itu perempuan hebat. Kalau hebat untuk dirinya sendiri, no, nggak ada apa-apanya. Orang yang hebat bisa melahirkan, mendidik, menciptakan anak yang lebih hebat dari dirinya. Itu. Jadi butuh pendidikan yang tinggi. Yes, pasti butuh. Dimanapun kamu berada. Ya. Satu, kalau perempuan yang berpendidikan tidak mudah dibohongi oleh laki-laki. Gampangnya kan begitu, ya? Iya, iya pasti itu, ya. Jadi jadilah wanita yang hebat, pendidikan terus dicapai, ya. Bisa kalau dapat suami pasangannya lebih baik, pekerjaannya mapan ini, nggak boleh bekerja, enggak apa-apa, nikmati. Seperti ibu rumah tangga. Kalau ada waktu anaknya sudah besar, sekolah S2, nggak ada yang nggak mungkin. Sudah sekolah S2, ada kemampuan S3, lanjut. Yang penting bisa bagi waktu. Ya, kalau beruntung nanti ke depan bisa bikin usaha sendiri, bisa berkarya dari rumah. Terus kerja sekarang itu nggak harus datang ke kantor ya. Nah, banyak pekerjaan yang bisa diremote dari rumah. Ya, itu gunanya wanita berpendidikan. Jadi jangan berpendidikan terus harus kerja di kantoran, enggak. Bisa berwirausaha. Ya, diingat bahwa generasi yang hebat dilahirkan dari seorang wanita yang juga hebat. Jadi jangan berkecil hati, ya. Jadi kalau ngapain neng kuliah, nanti ujungnya di dapur. Yes, memang. Tapi dengan di dapur itu kamu bisa mendampingi suami menjadi hebat. Dengan di dapur itu akan melahirkan anak-anak yang lebih hebat. Ya, oke, mungkin itu jawaban saya. Yang pertama, yang kedua dijawab Bu Retno. Ya, silakan Bu Retno. Ya, terima kasih. Selamat buat wanita-wanita yang hebat. Ya, saya yakin sih kalian ini pengalaman saya sendiri ya. Ya, walaupun saya non muslim sama. Semua aturan itu imam itu adalah seorang laki-laki. Jadi walaupun kami non muslim juga begitu sama. Jadi bagaimanapun tetap kita itu adalah leher ya. Leher, kita bukan kepala. Tetapi kepala itu bisa belok ke kanan dan ke kiri karena adanya leher. Jadi itu yang seorang wanita. Dan itu saya alami sendiri bahwa saya itu awal kuliah, selesai lulus kuliah, saya kerja di perusahaan oil company. Dan sampai posisi yang sangat tinggi, vice president di usia belum sampai 40 ya, 35, 36. Nah, terus kemudian anak-anak sudah mulai SD, sudah masuk SD kelas 5, 6 begitu, yang paling besar. Jadi mereka lebih membutuhkan saya. Akhirnya saya bilang, ya saya memang harus keluar dari perusahaan yang sudah saya rintis dari awal. Untuk saya bisa membina anak-anak saya, terus saya bikin perusahaan itu.
di tahun 2005 sampai sekarang bisa bertahan, bisa berkembang dan saya bisa mengajar dan bisa mencapai profesor. Itu pengorbanan untuk anak-anak saya. Jadi enggak masalah, mau dimanapun yang namanya emas tetap menjadi emas. Walaupun dia ada di dapur, walaupun ada dimanapun dia tetap emas. Ya. Nah kemudian tadi untuk generasi emas di tahun 2045. Kita ya terus terang tidak perlu pesimis. Hadapilah masa depan kalian, tentu bertakwa kepada Tuhan dan ada usaha dari kalian. Usaha dari kalian sekarang apa? Sekarang kalian sedang kuliah. Kerjakan tugas-tugas dengan baik. Kerjakan juga portofolio. Oke, kalau memang kalian ini udah sekarang semester berapa ini? Sudah semester 4 ya. Berarti kan sudah pengalamannya sudah banyak nih dari semester 1, 2, 3. Nah, itu kalian bertumbuh nih. Dari semester 1, semester 2, tambah lagi. Nah, sekarang sudah semester 4. Kemampuan kalian tentu udah lebih lagi daripada waktu pertama. Tapi jangan stuck sampai di situ. Pikirkan ke depan lagi. Ke depan lagi menjadi lebih baik. Nah, kalian harus mulai tahu potensi apa yang kalian miliki. Kalian tahu bahwa saya tentunya potensi saya di bidang bahasa. Potensi saya di bidang marketing. Potensi saya, nah itu yang kalian kembangkan. Dari sekarang. Untuk kalian mengambil jurusan nantinya. Jangan sampai salah pilih. Jangan misalkan saya mau ngambil SDM biar lulusnya gampang. Saya mau ngambil keuangan gitu ya. Tapi kalau itu bukan passion kalian jangan diambil. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Semuanya adalah the best. Mau SDM, mau marketing, mau operasional, mau keuangan, semuanya asal menjadi yang terbaik. Itu yang kalian pentingkan ya. Dari sekarang selidiki di kalian punya passion, maksimalkan. Terus buatlah portofolio kalian. Portofolio kalian ikuti organisasi. Yang ada di kampus ini kan banyak organisasi. Ataupun kalian yang memang punya jiwa wirausaha. Mulailah dari sekarang. Tentu bisa. Nah apa yang kalian punya? Kalian senang komputer. Oke TikTok. TikTok itu hasilnya juga lumayan banget loh. Kalian kalau itu bisa berpenghasilan membuat YouTube. Membuat apalah. Yang kalian dapatkan. Itu yang kalian bisa, itu sebagai portofolio. Nah, portofolio kalian masukkan ke LinkedIn kalian. Kalian harus punya LinkedIn. Saya contohnya ini anaknya Pak Arief Giyong itu, dia kuliahnya aktif ketua BEM ya. Nah, anaknya ketua BEM, organisasinya bagus, itu ada portofolionya. Makanya begitu melamar pekerjaan, walaupun belum pernah bekerja, tapi portofolio dia pengalaman menjadi organisasi, itu menjadi portofolio. Sehingga dia bisa diterima di perusahaan. Jadi itu yang saya, kalau terutama juga bahasa. Bahasa tetap harus kalian kuasai. Kalau kayak pelajaran manajemen perubahan, manajemen resiko itu untuk kalian menguatkan ilmu manajemen kalian. Itu penting banget. Untuk diri pribadi kalian maupun untuk ilmu manajemennya. Supaya nanti di dalam kalian bekerja itu sudah penguasaan teori-teori itu sudah. Teori itu adalah untuk membimbing kita. Jadi kalau kalian siapkan menguasai teori-teori itu untuk mempersiapkan menjadi modal kalian. Modal dasar. Nah jadi
tetap percaya bahwa kalian pasti sukses, pasti bisa. Terima kasih. Sedikit ya, Ibu tambahkan. Jadi kata kuncinya adalah sekarang kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri ya. Fashion saya itu kemana? Fashion saya ada di mana? Kenali. Apa kelebihan saya, apa kekurangan saya? Itu mutlak. Sekarang udah semester 4. Kenali. Jangan hanya pasrah dengan kondisi kita ya, yang sangat banyak keterbatasan. Ya. Nah, kenali diri sendiri, kemudian wah saya kepingin tambah kemampuan diri. Sudah kenali diri sendiri, tambah kemampuannya. Datang ke kampus bukan hanya untuk kuliah. Buktikan itu, Pelita Bangsa sudah memfasilitasi berbagai hal. Ya. 1, kenali diri sendiri. 2, ikutin beberapa UKM. Ya, untuk menambah kemampuan kita, kemampuan kalian. Misalnya nih, ikut UKM, kan ada di sini ya, kayak bisnis club ya, ada bisnis English club, ada kan. Kemudian bukan hanya English club, cari ada nggak sekarang yang lagi booming, yang lagi masuk investasi besar-besaran ke Indonesia itu kan Korea dan Cina, betul nggak? Ya, bentuk minta, kalau nggak ada minta kepada bagiannya, saya nggak tahu bagiannya ke siapa ya, mungkin ke Bu Wening ya, kemahasiswaan, minta Mbak bentuk Korea Club, Mandarin Club gitu loh. Supaya apa? Kalau kamu les keluar kan bayar. Ya. Kalau di kampus kan enggak. Coba itu diusulkan. Itu loh Mbak gunanya. Ya itu kan menambah. Jadi tambah kemampuan kita. Maka lakukan perubahan. Tambah kemampuannya dengan penguasaan bahasa. Sekarang yang lagi tren Korea dan Mandarin. Coba minta. Supaya enggak bayar. Bikin klub-klub seperti itu. UKM seperti itu, sharing dengan beliau yang memang berwenang diberi tugas oleh lembaga untuk menangani kegiatan mahasiswa. Coba bikin proposalnya seperti apa. Nah, rangkul semuanya supaya bisa penguasaan bahasa Mandarin, penguasaan bahasa Korea. Bentuk Korea Club, Mandarin Club supaya belajar bahasa Cina, belajar bahasa Korea. Gitu itu mungkin. Jadi yang kedua itu adalah bekali diri Anda dengan keunggulan yang berbeda, yang tidak banyak dimiliki oleh yang lain. Karena kalau hanya mengandalkan ijazah repot, ya di atas langit masih ada langit. Saya kira di kampus ini disediakan itu, ya. Jadi Pelita ini terus-menerus melakukan sebuah perubahan. Datang ke kampus Pelita adalah sebuah pembelajaran untuk merubah kalian menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih hebat. Ya, kalau ada kekurangan di sana sini itu wajar, manusiawi. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, yang sempurna hanya milik Allah. Tapi teruslah belajar menjadi manusia yang lebih baik. Oke, mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Saya serahkan kembali Pak Arif. Ya. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber kita ya. Sudah 6 pertanyaan nih ya yang sudah dijawab dari teman-teman. Terima kasih buat pertanyaannya. Malah dari pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa mengembangkan konsep dari perubahan itu sendiri. Jadi kalau boleh saya mau izin untuk menyimpulkan ya dari acara kita hari ini. Jadi teman-teman, perubahan itu kan sebenarnya adalah sebuah keniscayaan ya. Keniscayaan itu adalah hal yang pasti terjadi, begitu ya. Perubahan itu pasti kan datang ya, bahkan pada saat kita pun belum siap. Ya, teman-teman ya, itu baik teman-teman semua kita semua itu adalah generasi pembelajar ya. Generasi yang terus belajar. Generasi yang terus belajar ini adalah bisa dikatakan sebagai agen perubahan. Betul ya? Nah, di sini teman-teman bukan hanya sebagai objek dari perubahan, tapi juga subjek ya, pelaku perubahan itu sendiri. Jadi teman-teman diharapkan bisa mengerti arahnya ya,
kemana kita harus melangkah ya. Jadi nggak hanya ikut tren saja, tidak hanya ikut-ikutan saja, tapi di sini teman-teman menciptakan arah dari perubahan itu sendiri, gitu ya. Nah, kaitannya tadi dengan adanya pertanyaan kita harus adaptif, gitu ya. Tadi saya menyimpulkan kalau jadi teman-teman menjadi agen perubahan, ya, adaptif itu bukan berarti kita itu harus cepat-cepat menyesuaikan sehingga tidak punya tidak punya jati diri. Dari keterangan dari Ibu Dr. Surya tadi, teman-teman harus nih mengenali diri sendiri, gitu ya. Ciptakan keunggulan dari teman-teman sendiri, gitu ya. Jati dirinya teman-teman itu harus dikenali. Nah, karena itu kalau sudah kenal sendiri, kenal jati diri sendiri, mengenali diri sendiri, potensinya sudah teman-teman tahu, gitu ya. Teman-teman lebih mudah untuk mengarah menentukan arah, gitu ya. Teman-teman pengen berubah, arahnya kemana nih, gitu loh, ya. Jadi, tapi di sini perlu nih adanya mental yang kuat. Tadi nyambung yang pertanyaan tadi ya, mental yang kuat. Kalau namanya mental yang kuat itu harus punya mental yang sehat, betul ya. Namanya kalau teman-teman kalau ada ini di prodi lain, di prodi itu ada namanya kesehatan mental. Kesehatan mental itu perlu loh. Tapi maksudnya mental yang sehat itu gini, teman-teman selalu berpikir jernih, gitu ya. Kemudian bertawakal, takwa, imannya kuat. Nah itu pasti mentalnya juga pasti sehat. Nah, dan terakhir, di balik semua ini ya, perubahan semua ini itu pasti ada peran dari seorang perempuan yang hebat ya. Bukan hanya laki-laki hebat, perempuan pun juga hebat. Karena yaitu tadi, dengan saya senang banget dengan statement dari Ibu Dr. Surya dan Prof. Retno. Anak yang hebat lahir dari ibu yang hebat. Itu luar biasa loh teman-teman ya. Itu pasti ada, pasti itu terjadi. Ya, jadi di balik semua ini, di balik perubahan yang besar ini, peran-peran dari perempuan itu pasti ada. Perempuan yang kuat, perempuan yang cerdas, ya itu sangat dibutuhkan untuk menciptakan anak dan generasi yang kuat dan cerdas juga, serta hebat, gitu ya. Oke. Itu kesimpulan yang bisa saya berikan ya. Terima kasih kepada Prof. Retno, terima kasih juga kepada Ibu Dr. Surya yang memberikan pemaparan untuk hari ini. Saya terima kasih juga untuk teman-teman semuanya ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Yuk, hari ini alhamdulillah kita berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator dan dosen dari teman-teman juga ya. Ada dari kelas saya juga kan? Iya. Terima kasih ya, saya bangga, saya sangat mengapresiasi teman-teman atas kerja kerasnya hari ini. Yang teman-teman panitia, saya terima kasih ya. Terus semangat belajar ya, semangat belajar, jangan capek. Intinya kalau udah capek ya udah nggak ada niat belajar gitu ya. Oke, saya sebagai moderator pamit undur diri. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Saya tutup untuk sesi pemaparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang terakhir yaitu penutupan, kami selaku MC dan mewakili rekan-rekan panitia seminar pada pagi hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu dan teman-teman semuanya. Kami tutup dengan sepatah pantun. Ketemu Kunti di perempatan. Ada tuyul di belakangnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan kangen sama MC-nya ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.